Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran tema 3 muatan PPKN. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang muatan PPKN KD 3.2, di mana materinya masih pada pembahasan hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban kita hari ini kita akan membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan dan hewan. Mari kita simak bersama-sama dan jangan lupa buka modul kalian, ya. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal tersebut. Nah, sekarang kita pelajari apakah manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama adalah tumbuhan memberikan pembersih udara, sebab tumbuhan pada siang hari akan mengeluarkan oksigen atau O2 dan menyerap gas karbon dioksida. Kemudian menjadi sumber bahan pangan. Semua hampir kebutuhan kita terpenuhi dari beberapa tumbuhan. Kemudian manfaat yang ketiga adalah melindungi dari sinar matahari. Ya, tumbuhan bisa tempat untuk berteduh, ya, sebagai tempat penyejuk. Kemudian manfaat yang keempat, sebagai bahan material bangunan. Kita bisa memanfaatkan batang kayunya untuk material bangunan. Kemudian manfaat selanjutnya sebagai bahan pakaian. Nah, dari serat-serat kayu ini bisa diolah menjadi salah satu bahan dasar dari pembuatan pakaian. Kemudian sebagai obat-obatan, kalian mengenal ada tanaman toga, ya, tanaman obat yang sering kita cari untuk beberapa obat-obat tradisional. Nah, ini kita peroleh manfaatnya dari tumbuh-tumbuhan. Sebagai penambah nilai estetika, menambah keindahan. Kita bayangkan kalau sebuah rumah tidak ada bunga ataupun pohon yang ada di depannya. Kelihatannya akan gersang, ya, kurang menarik dan kurang indah. Kemudian sebagai bahan baku industri, ini bisa dijadikan sebagai bahan industri, baik itu kayu atau batangnya, atau akarnya, atau daunnya. Ini bisa menjadi nilai tambah atau nilai pemasukan untuk usaha industri. Salah satu contoh masyarakat yang sangat menjunjung tinggi pelestarian tumbuhan di lingkungannya adalah suku Baduy. Suku Baduy kita kenal di tema sebelumnya, ya. Kalian pernah baca tentang suku Baduy, yaitu ada Baduy dalam dan Baduy luar. Yang kalian lihat ini adalah contoh dari suku Baduy dalam, ya. Mereka menggunakan baju khas mereka yaitu hitam-hitam dan berikat kepala. Dan mereka tidak menggunakan alas kaki atau sandal atau sepatu. Mereka tidak mengenal itu, ya. Karena apa? Karena mereka sangat menjaga lingkungannya. Ya, masih ingat? Suku Baduy berada di Provinsi Banten, yaitu di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Kita lihat contoh-contoh masyarakat suku Baduy dalam pelestarian tumbuhannya di lingkungan mereka masing-masing. Pada upaya pelestarian lingkungan atau tumbuhan di suku Baduy, dalam pertanian mereka memiliki aturan. Di antaranya adalah suku Baduy melarang masyarakatnya dalam kegiatan berladang. Di antaranya pada saat berladang, mereka tidak boleh
tanah dibalik atau tanah tidak boleh dibalik. Artinya pada saat penanaman mereka menggunakan huma talun atau sistem pengolahan pertanian yang diterapkan oleh masyarakat suku Sunda pada saat itu. Beberapa yang masih menggunakan sistem huma talun ketika mengolah dan mengurus pertanian yaitu masyarakat adat Baduy. Huma ini sendiri berasal dari bahasa Sunda yang artinya ladang, ya. Jadi talun memiliki arti kebun. Ini yang menghasilkan buah-buahan dan usia pohon yang relatif harus tahan lama. Kemudian dilarang menggunakan pupuk dan obat-obat kimia. Pupuk yang dimaksud adalah pupuk kimia, ya. Kalau pupuk yang digunakan di masyarakat Baduy adalah pupuk organik. Contohnya dari kotoran hewan, kemudian dari beberapa daun yang sudah melapuk kemudian dijadikan pupuk organik. Kemudian dilarang membuka ladang di hutan tua dan hutan kampung. Jadi ada hutan yang sangat mereka jaga yaitu di hutan tua. Artinya mereka tidak akan pernah bisa mengambil satu batang atau satu pohon pun dari hutan tua. Jadi tidak boleh mengambil pohon atau kayu yang ada di dalam hutan tersebut. Kemudian hutan kampung. Jadi mereka memiliki hutan induk yaitu hutan tua dan hutan kampung. Waktu mengerjakan harus sesuai ketentuan, tidak boleh saling mendahului. Masyarakat Baduy sangat peduli dalam menanam pohon. Ini karena apa? Karena ketentuan penduduk atau ketentuan mereka menuntut kepada masyarakat bahwa memiliki pohon sebanyak-banyaknya dan memiliki pohon dan rumpun bambu, maka masyarakat tersebut sudah dianggap sebagai masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang sudah mapan, yang sudah kaya. Jadi, ukuran kesejahteraan mereka adalah apabila mereka memiliki rumpun bambu dan memiliki beberapa pohon yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut. Jadi ukurannya bukan mobil ya, di sana tidak ada mobil, tidak ada alat elektronik, ya mereka sangat menjaga ketradisionalan mereka. Mengapa suku Baduy sampai sekarang masih tetap lestari, masih tetap menjaga lingkungan dan tumbuhan mereka? Karena mereka melaksanakan hak dan kewajiban mereka masing-masing. Jadi, manfaat yang didapatkan untuk kesejahteraan mereka juga. Nah, sekarang kita tiru bagaimana suku Baduy melestarikan lingkungan yang menjalankan hak dan kewajiban mereka terhadap tumbuhan. Sekarang kita lihat hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Hak kita terhadap tumbuhan adalah menikmati udara menjadi segar. Kemudian, memanfaatkan tumbuhan sebagai salah satu kebutuhan manusia. Kita membutuhkan, maka kita juga harus menjaga dan melestarikannya. Kemudian kewajibannya adalah merawat tanaman dengan cara menyirami dan memupuk secara teratur. Kemudian bersikap bijak dalam memanfaatkan tanaman berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Yang dilakukan oleh suku Baduy dalam menjaga keberlangsungan kehidupan mereka adalah dengan melaksanakan hak dan kewajiban mereka. Jadi mereka sangat terbantu sekali dalam melestarikan tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungannya untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Mereka sudah menjalankan hak dan kewajibannya. Nah, apa yang menjadi hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan di lingkungan kita? Di antaranya adalah menikmati udara menjadi segar. Ini hak kita. Kita bisa menikmati udara yang segar. Kemudian, memanfaatkan tumbuhan sebagai salah satu kebutuhan manusia.
Sedangkan kewajiban kita adalah merawat tanaman dengan cara menyirami dan memupuk secara teratur. Bersikap bijak memanfaatkan tanaman berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Anak-anakku, kalian sudah mengerti atau sudah memahami tentang bagaimana cara melaksanakan hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan dan hewan. Kita lihat ada beberapa contoh tugas kita, yaitu di gambar A, gambar B, dan gambar C. Ya, kalian juga bisa melihat pada modul kalian. Kita amati gambar A. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Kemudian gambar B dan gambar C. Dari penjelasan Bu Guru tadi, kalian bisa mengamati gambar berikut. Ini untuk tugas kalian juga. Coba amati di lingkungan kalian, ya. Apabila ada gambar-gambar tersebut di lingkungan kalian, maka sikap dan tindakan yang harus kalian lakukan, kalian bisa melaksanakan dengan baik. Kalian perhatikan gambar A. Ini kira-kira gambar apa ya? Oh iya, ini ada gambar anak sedang menyiram tanaman. Kemudian gambar B dan gambar C. Ya, nanti kita ulas satu persatu contoh dari tugas kita. Gambar A ini adalah gambar anak yang sedang menyiram bunga atau tanaman ya. Kemudian tindakan tersebut sangat baik terhadap tanaman, kita wajib merawatnya. Kemudian dampaknya bagi kita adalah tanaman menjadi subur dan lingkungan menjadi segar dan sehat. Pada gambar B, ini kita lihat ada orang sedang memegang bara api, ya, korek api. Apa yang dilakukan? Ternyata orang tersebut akan membakar hutan. Aduh, ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena tindakan tersebut tidak baik. Sebab hutan sebagai salah satu penghasil oksigen untuk paru-paru kita atau paru-paru bumi dan menyimpan air. Nah, bagaimana hutan itu apabila dibakar? Maka dampaknya atau akibatnya adalah hutan menjadi gundul dan dapat mengakibatkan bencana untuk kita semuanya. Pada gambar C, kita lihat ada anak yang sedang merawat tanaman. Nah, tindakan tersebut adalah tindakan yang baik agar dapat memberikan kehidupan bagi kita. Apabila kita menjaga dan merawat tanaman dengan baik, maka dampaknya atau akibatnya akan menjadi dampak yang positif atau dampak yang baik, yaitu tanaman tumbuh dengan baik dan kita juga bisa merasakan manfaatnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari tentang pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap tumbuhan dan hewan di lingkungan kalian masing-masing. Amati dan perhatikan lingkungan kalian masing-masing sehingga nanti kalian akan mendapatkan manfaat dari lingkungan kalian tersebut. Mari kita tutup bersama pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.